Pemateri ketiga yaitu Lowen Mahardika. Nah, kita cek dulu audionya Kakak Lowen. Halo Bu, apa suara saya masuk di sini ya? Iya ya boleh boleh. Jadi saya sedikit menyampaikan ini lulusan dari Institut Teknologi 10 November dengan IPK 3,43 dan 4,0 dengan gelar Sarjana Matematika, Sains dan Data. Saat ini bekerja sebagai peneliti matematika di Turing AI ya. Di sini beliau bekerja menerapkan logika matematika tingkat lanjut dan pendekatan pemecahan masalah yang berasal dari umpan balik. Baik, banyak sekali. Nah, ini biografi beliau ya, biodatanya. Nanti bisa berbincang-bincang sama beliau. Silahkan untuk Kakak Loen Mahardika untuk memulai apa saja yang ingin disampaikan selama ini. Bagaimana perguruan tinggi untuk meningkatkan peluang kerja seperti itu ya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Oke, yang terhormat sebelum saya mulai, yang terhormat kepada Ibu Dr. Insinyur Hajah Hetifah Syaifuddin MPP, Ketua Komisi X DPR RI, dan yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, adik-adik, siswa-siswi peserta seminar literasi, baik yang hadir secara langsung ataupun secara Zoom yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kalau misalnya dari saya, pingin berbagi aja sih sebenarnya kayak dari teman-teman nih, dari saya itu dulu bagaimana gitu. Oke, before we continue, this is the kind of the topic that I want to bring to you guys. How does college increase job opportunities? Ketika kalian masuk tahap SMA, itu SMK, atau mungkin di umur kayak tahun kelas 11, kelas 12, itu pasti bertanya-tanya, kuliah itu sebenarnya buat apa sih? Apa relatifnya, hubungannya untuk mendapatkan saya nanti di pekerjaan? Nah, mungkin ketika nanti kalian eh, selesai dari sini, mendapat jawaban kalau misalnya kuliah itu penting untuk saya bisa dapat pekerjaan atau untuk meneruskan karir saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lowen Mardika, saya lulusan dari ITS 10 November, Sarjana Matematika 2019-2023. Saat ini saya bekerja untuk siangnya, saya kerja di Pip Group Finance, perusahaan finance di bagian MT Data dan Teknologi, lebih menjurusan ke data scientist. Ketika siang saya kerja di Pip Group dan malam saya kerja di Turing Enterprise sebagai freelance. Kalau misalnya yang dari Pip Group saya nggak bisa cek karena saat ini masih MT, tapi kedepannya akan penjurusan menuju ke data scientist yaitu pengelolaan untuk data, analisis, machine learning, dan lain-lain. Tapi untuk yang dari Turing Enterprise secara sederhana, perusahaan yang kalian lihat dari OpenAI, Anthropic Claude Sonnet, atau bahkan dari Google Gemini itu, mereka mengembangkan sebuah platform AI-nya. Tapi untuk mendata-data di mana mereka itu bisa pinter untuk menjawab dalam bidang matematika, ataupun yang lainnya, mereka menghubungin kepada Turing Enterprise. Nah, saya salah satu tim atau dari orang yang mengajarin AI ini, memberi data ke AI ini biar mereka bisa menjawab matematika ataupun yang lainnya. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, AI-nya itu bisa tahu jawabannya atau mengerjakan latihan soal. Nah, itu adalah hasil dari tim dari Turing ini untuk membuat AI-nya lebih pintar. Oke, pasti pertanyaannya yang pertama itu kayak, why do I need to go to college? Kayak, how does this can help me later in the future? Nah, alasan utamanya itu sebenarnya lebih mau fokus on specification. Kalau misalnya kalian masuk ke SMA, itu kan fokusnya kepada IPA, matematika, IPS, bahasa Indonesia. Kurang terfokus. Bahkan jadi mempertanyakan kalau misalnya sekolah masuk di finance atau masuk ke bagian yang lain, gimana caranya matematika ini bisa ngebantu gitu nanti kerja gitu. Pasti kalian bingung gimana kayak persamaan aljabar plus 2Y ini ke depannya bakal berguna. Nah, intinya dari sini itu kalian lebih terfokus ketika kalian masuk ke kuliah itu kalian nggak hanya terfokus kayak belajarnya itu hal itu saja. Semisal saya masuk matematika tapi ujung-ujungnya itu saya juga belajar finance, saya juga belajar pemrograman. Pokoknya ketika masuk di situ ada banyak hal yang bisa kalian pelajarin, tapi lebih terfokus kalian itu mau masuk yang kemana. Dan kedua, ya, kalian itu yang dilatih itu logic, critical thinking, dan problem solving. Nah, utamanya dari sini itu adalah
logiknya kalian itu bakal kayak berpikir bagaimana saya menyelesaikan latihan soal ini, bagaimana saya bisa mengerjakan dari examnya ini. Nah, kalian itu jangan berharap ketika kalian masuk kuliah, itu kalian bakal dituntun dengan dosennya. Dosen itu mau kalian untuk aktif. Kalian datengin ke dosennya. Nah, kegiatan-kegiatan kayak gini yang mengajarkan kalian untuk bisa em, lebih jadi inisiatif sehingga kalian juga memiliki kemampuan untuk critical thinking. Begitu juga ketika kalian mengerjakan latihan soal. Latihan soal itu kan penyelesaiannya nggak hanya satu, bisa berbagai macam. Dan berbagai macam penyelesaian kayak gini, kalian memilihnya yang mana? Itu masuk ke tahap problem solving. Dan yang ketiga, realitanya dunia. Ketika kalian mau buka di Postpel, LinkedIn, atau apapun itu, kalian pasti ngelihat satu yang terpampang kriteria utamanya memiliki bachelor degree atau S1. Itu adalah realita yang harus kalian hadapi. Meskipun kalau misalnya kata orang-orang, kuliah itu kebutuhan sekunder, bukan yang kebutuhan utama. Tapi realitanya kalian kalau misalnya mau kerja, yang diperlukan adalah sarjana untuk S1. Termasuk kerja di BUMN, kerja di pemerintahan. Banyak kalau misalnya kalian mau memiliki karir yang lebih tinggi, salah satunya itu adalah memiliki degree atau sarjana S1. Itu minimal. Tapi kalian pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang-orang yang sukses tanpa kuliah? Sebenarnya itu kayak, ini sering banget saya dengar dari kalian kalau misal bukan hanya sebagian orang sih, lebih tepatnya ya, sebagian banyak orang yang misalnya nggak kuliah dia itu. Orang yang nggak kuliah aja bisa sukses. Iya, tapi pertama yang mereka punya adalah privilege. Tiga orang utama yang sering saya dengar ketika ditanyain kayak dia yang meneruskan kuliah adalah tiga orang ini. Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg. Kalau misalnya kalian bahas Bill Gates, mereka itu juga dia ini kalau nggak lulu apa nggak memiliki degree, tapi dia masuk Harvard, drop out dari Harvard, drop outnya dari Ivy League gitu. Lalu dia udah memiliki sebagai cadangan punya pengerjaan berupa Microsoft. Selain itu, orang tuanya itu juga mapan banget. Ayahnya pengacara, ibunya duduk di board of bank. Pokoknya ya, oh, ya jangan tinggi lah ya gitu. Masuk ke Mark Zuckerberg. Mungkin kalau misalnya kalian udah nonton ada yang filmnya Facebook. Nah, Mark Zuckerberg ini juga ternyata dia itu drop out dari Harvard. Mulai proyeknya bagaimana untuk di Facebook, coba-coba. Ketika udah gede, dia memutuskan untuk drop out dari Harvard. Nah, latar belakang dari keluarganya gitu, ayahnya dokter gigi, praktek sendiri, ibunya psikiater, pokoknya dia tersokong intinya. Begitu pula juga untuk Steve Jobs. Steve Jobs di sini kalau misalnya kalian lihat dia kampus yang ternama, tapi kampusnya ini juga kampus yang mahal gitu. Selain itu, dia juga mungkin keluarganya itu nggak sekaya Mark Zuckerberg sama Bill Gates, tapi dia itu tinggal di pusat perkembangan teknologi waktu itu, namanya Silicon Valley, dan hingga sekarang. Ini merupakan daerah yang sangat-sangat berkembangnya itu sangat cepat, apalagi dalam bidang teknologi dan bisnis. Sebelum ada namanya startup, mereka ini udah membuat yang namanya startup itu. Kalau misalnya, oke, tadi kan saya jelasin eh, ada yang namanya privilege kan. Tapi kalau misalnya dipertanyakan, privilege itu seperti apa sih kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari? The first thing, of course, is money. Kalau misalnya kalian melihat uang apa orang punya uang itu bukan berarti mereka yang beli. Privilege yang punya uang di sini yang saya tekankan adalah ketika mereka bangun usaha dan ternyata bisnisnya gagal, mereka masih bisa makan. Gak takut gagal karena udah ada uangnya. Mereka juga bisa ikut kelas bootcamp tanpa takut uangnya hilang. Itu adalah yang ingin saya tekankan. Jadi bahkan orang yang bisa dibilang mampu pun dia juga punya privilege berupa money gitu. Gak hanya orang-orang kaya. Yang kedua adalah intelligence. Kalau misalnya udah memiliki kemampuan atau bisa dibilang terfokus di bidang hal tersebut, gunakan itu semaksimal mungkin. Kamu di SMA suka matematika, cari jurusan yang bisa menjerumus ke bagian perhitungan. Gak harus matematika, statistika bisa, aktuaria juga bisa. Begitu pula untuk bidang lain. Kalian lebih suka di IPA, bisa masuk teknik bahkan. Seperti hal-hal kayak gitu, kalian bisa mulai maksimalkan planning dari sekarang. Itu juga bisa disebut privilege. Dan yang ketiga adalah penampilan. Kalau misalnya di zaman sekarang, bahkan orang yang mau jadi model kan harus tentu saja
berpenampilan cantik dan ganteng. Tapi yang kalian lupa, appearance itu juga mencakup yang namanya percaya diri. Kalau kalian presentasi, membawakan diri, memperkenalkan diri dengan bisa dibilang pede gitu. Your confidence about what you are trying to say ke orang, orang ini akan berpikir, oke, ini orang sangat menarik karena dia percaya diri apa yang dia ngomong dan apa yang dia coba bawa. Kalau misalnya kalian memiliki penampilan kayak gini, bisa dibilang kalian memiliki kayak auranya itu ya cukup kayak gitu. Dan yang terakhir nggak lupa family and connection. Sama seperti kayak tadi yang saya bilang, ada Mark Zuckerberg sama Bill Gates. Mereka itu memiliki keluarga yang mendukung. Tapi ini juga bukan hanya dari kayak status keuangannya atau apa. Koneksi dari keluargamu juga penting. Kalau misalnya kalian punya keluarga yang koneksinya di mana-mana gitu, itu tolong digunakan sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kalian mau cari relasi atau apa, itu beneran akan berpengaruh. Tapi kalian juga harus di sisi lain memiliki sesuatu yang kalian bawa. Ketika kalian memiliki relasi, tolong maksimalkan. Privilege itu sesuatu yang udah kamu punya kan gitu. Nah, tapi di balik itu, jika kamu memiliki privilege sebanyak empat tadi itu, mau sebanyak apapun, kalau misalnya kalian nggak melakukan apapun, ya kalian nggak bisa dapat apapun. Akhirnya mendapat kalau misalnya dari saya ada yang namanya triangle of success. Yang pertama itu adalah privilege, yang kedua adalah hard work. Tentu saja kalau misalnya kalian nggak ada usaha, privilege ini nggak bakal kepake sama sekali. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu opportunities. Nah, ketika kalian melihat sebuah kesempatan untuk berkuliah, anggap aja di top universities, bahkan di luar Ivy League, apapun itu, university dari Prancis, Italia, Eropa, tolong ambil ketika kalian rasa memiliki bisa menjangkau opportunity ini, tolong diambil. Kalian memiliki kesempatan untuk berkuliah aja itu udah sebuah oportunitas. Banyak orang yang bahkan nggak memiliki oportunitas untuk mengambil hal tersebut. Jadi tolong maksimalkan pintu-pintu yang udah terlihat di depan mata kalian terkait opportunities ini. Lalu lanjut, kalau misalnya kalian udah mencakup hal tiga ini, ada yang namanya mencapai keberuntungan. Nah, saya percaya orangnya itu yang namanya itu gak ada yang namanya keberuntungan. Orang yang beruntung itu karena dia kerja keras, dia juga memiliki opportunities yang banyak, dia melihat banyak opportunities dan dia tahu privilege dia itu bagaimana. Ketika kalian mencapai tiga ini, wah beruntungnya nggak masuk akal. Nah, karena beruntungnya kayak terus-terusan, bisa dibilang dia orang yang sukses. Tapi kalian dia ketika melihat orang yang sukses, kalian itu nggak melihat di belakangnya mereka kayak gimana. Kalian bisa bilang, wah dia beruntung banget, tapi di belakangnya dia juga ada kerja keras, pengambilan oportunitas, mengetahui privilege-nya bagaimana. Kalau dalam matematika, ini adalah nilainya. Kenapa hard work saya masukin di situ nol? Karena di sini dia itu, kalau misalnya nol, nggak ada kerja keras, yang lainnya juga sama aja, nggak berguna gitu. Semuanya dikali, kalau hard work-nya nol, ya nggak bakal bunyi. Kalau misalnya opportunities, privilege, ini kalian cuma satu, hard work kalian 99 atau 100, it can will lead you to luck. Jadi utamanya adalah di hard work. Teman-teman kalau misalnya koneksi saya buruk, tolong kasih tahu ya. Soalnya ini semua orang lagi ada di kosan, jadi koneksi internetnya juga ya berbagi lah. Oke, balik. How can I grow my opportunities? Kalau misalnya kalian kan di sini pasti mencari tahu apa yang bisa dibilang oportunitas itu bagaimana, tapi gimana caranya saya bisa menjangkau oportunitas-oportunitas itu. Dua hal utama, soft skill dan hard skill. Soft skill itu the way you spoke to people, bagaimana pembawaanmu, bagaimana kayak kamu bisa berkomunikasi, kerjasama, dan hal-hal tersebut. Dan ketika kalian fokus ke hard skill, itu kayak dari bahasa pemrograman, logika kalian berpikir, atau bisa juga dalam pembawaan mata kuliah atau pelajaran apapun itu. Intelligence, pembawaan apa bisa kamu bawa berdasarkan skill. Soft skill itu adalah berbicaranya, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, gimana kalian mendapat dua hal ini? Oke, tentu saja ada di kuliah. Kenapa saya bilang itu? Ini adalah penyesalan saya ketika saya sudah setelahnya lulus. Saya tidak memaksimalkan. Saya masuk di tes, tapi saya nggak maksimalkan. Ada banyak kegiatan yang bisa saya ikutin hingga saya bisa melatih soft skill dan hard skill saya. Tapi saya cuma hanya terfokus untuk kuliah aja, menyelesaikan mata kuliah. Karena di kuliah itu kalian nggak dituntun.
Kalian benar-benar harus inisiatif cari semuanya sendiri. Dan ketika kalian ngelihat masuk kuliah, itu oportunitasnya itu banyak banget. Seperti yang dijelasin dari Mbak Sima tadi kan, itu kalau misalnya saya nggak ada tuh pembawaan kayak kuliah di luar negeri, ikut pelatihan data science, nggak ada yang namanya kayak gitu. Tapi kayak gitu itu karena dia mengambil kesempatan itu. Ada kesempatan diambil, ada kesempatan diambil. Saya dulu kuliah nggak kayak gitu, terus terang aja. Makanya ketika kalian ada di kuliah, dua hal ini bisa kalian dapatkan. Yang utamanya adalah terfokus, melatih logic dan critical thinking dan problem solving. Dan yang terakhir adalah mencari pekerjaan dan dapat income yang lebih baik. Oke, kalau gitu perbedaannya opportunities sama privilege itu apa sih gitu? Privilege itu apa yang udah kamu punya dan ketika kamu memulai itu, ketika kalian masuk di anggap aja SMA nomor satu gitu, itu sebuah privilege kalian yang bisa kalian pakai. Tapi kesempatannya itu masuk ke bagian unik-unik apa yang bisa kalian masukin. Itu adalah opportunities dan privilege. Tapi ketika kalian lulus dari S1, kalian satu aja udah privilege ketika mulai cari kerja. Nah, itu sederhananya apa itu privilege dan opportunities gitu. Mungkin kayak selanjutnya itu adalah cerita sedikit aja ya. Kayak dari sudut pandang saya ketika saya lulus, saya nggak ngapa-ngapain. Soalnya terus terang, kalau misalnya saya sharing terkait kerja, pusing kalian. Karena yang saya kerjakan adalah ngelatih matematika. Ngelatih matematika kayak aljabar dan lain-lain. Penyesalan yang nggak saya ambil adalah ketika kuliah, yaitu nggak ngapa-ngapain. Ketika saya lulus, saya gap. Buku kalau misalnya sebelum-sebelumnya kasih maka Bulkis bilangnya gap year ya, saya pengangguran 1 tahun. Karena ekonomi sekarang itu susah banget dan saya hanya terfokus untuk mencari kerja di Indonesia waktu itu. After I went from college, I started to think that why should I limit my opportunities in Indonesia only? And then I start applying di luar negeri. Eropa dan lain-lain hingga sampai mencapai di Turing Enterprise. Turing Enterprise itu perusahaannya itu pusatnya ada di South Carolina, California, SA di Amerika. Jadi jam kerja saya terbalik. Malamnya benar-benar kayak fokusnya ke ngikutin jam kerjanya mereka. Jam 9 sampai jam 12 itu harus kerja. Harusnya sampai jam 2. Cuma karena komunikasi saya berbicara dengan yang atasan, saya bisa available jam segini, 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 negosiasi saya bisa memaksimalkan jam kerja saya dan diimbangin tidur saya. Kalau misalnya boleh cerita, jam 8 itu saya ngantor sampai jam 5 di VIP Group, jam 6 pulang, jam 7 istirahat, setelah itu kerja lagi di touring sampai jam 12. Udah kayak gitu tiap hari. Kerja lembur bagai kuda beneran sih definisinya ya. Nah, tapi di balik itu, ketika saya nganggur 1 tahun, itu saya yang kayak nggak ngapa-ngapain, tapi saya itu titik rendah saya dan ditampar, sehingga saya sendiri mulai mencari oportunitas, mendapatkan kayak project, mengerjakan project biar membawa privilege saya lebih tinggi. Hal-hal kayak gitu, apa yang kalian kerjakan, mau ngerjain di Python, belajar matematika, ikut pelatihan, ikut kelas, sertifikat, semuanya itu bisa ngangkat kalian. Jadi kalau misalnya kalian gak keterima di kuliah, jangan berkecil hati. Oportunitas kalian itu masih bisa banyak. Tapi di sisi lain, kalau kalian ada kesempatan untuk kuliah dan nggak ngambil, jangan kayak gitu. Kalau kalian memiliki kesempatan dan mampu, tolong diambil. Kuliah itu cukup penting. Tinggal dari kalian aja gimana bisa memaksimalkannya. Oke, sekian dan terima kasih. Tapi tolong diingat kalau misalnya kalian mau sukses, ingat ada segitiga yang tadi itu. You make your own luck, oke? Dengan cara ya knowing your privilege, broaden your opportunities, and never give up on your hard work. Kalau misalnya kalian udah terfokus tiga ini, mau kayak gimana pun kalian pasti sukses. Aku yakin terhadap itu. Oke, kalau teman-teman mau berbicara lanjut, tolong silahkan hubungi di Instagram ini dan email ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Kakak Loen Mahardika yang luar biasa. Trik and triknya, rumusnya sudah diserahkan semuanya kepada kita pada hari ini.